Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-1 sampai 8. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Judul renungan kita hari ini adalah Meninggalkan Perbuatan Dosa, ditulis oleh Riris Neil Yulinar. Sahabat suara kasih, sebagian dari kita mungkin sudah menjalani hidup kekristenan selama 20, 30, 40 bahkan 60 tahun atau lebih. Namun dalam rentang usia tersebut, masih ada di antara orang yang mengaku sebagai anak Allah, tapi tidak memahami bagaimana seharusnya mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Alkitab yang berisikan firman Tuhan dan yang memiliki kuasa, tidak dipahami dengan baik, sehingga tidak digunakan sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Sebenarnya firman yang disampaikan sangat jelas, di mana ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka ada konsekuensi yang harus kita lakukan, agar bisa hidup kudus di hadapan-Nya. Allah mengajarkan agar kita mampu untuk benar-benar meninggalkan keinginan daging. Ia ingin kita berbalik dan hidup dalam roh,
sebab keinginan daging sangat bertentangan dengan keinginan roh. Orang percaya seharusnya mengikuti tuntunan, dan belajar untuk mengandalkan Roh Kudus, agar dapat meninggalkan keinginan daging, seperti Galatia 5 ayat 17 mengatakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus menyebutkan ada 15 keinginan daging, yang semuanya tidak diperkenan Allah. Galatia 15 ayat 21 dengan jelas mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Tuhan ingin kita meninggalkan semuanya sekarang. Saat kita belum benar-benar mengenal Kristus, maka keinginan daginglah yang akan menguasai hidup kita. Bahkan keinginan daging telah menyatu dalam kehidupan, dan menjadi suatu yang wajar untuk dilakukan. Sahabat Suara Kasih, sekalipun demikian, setiap orang percaya akan mampu meninggalkan dosa, hanya ketika ia benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus dengan kuasanya akan selalu menyertai, mengajar, dan mengingatkan, agar kita bisa berkemenangan sekalipun ada dalam pencobaan. Marilah kita renungkan, jika hari ini saudara ada dalam masalah, karena kesalahan yang saudara buat sendiri, atau saudara tidak berdaya, dengan terus melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Mintalah Roh Kudus untuk terus mengingatkan, mengoreksi, dan miliki hati yang benar-benar mau berubah, dibentuk, diperbaharui. Kiranya Allah yang penuh kasih mencurahkan kasih, kemurahan, dan kebaikannya bagi saudara saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.